Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel Raja PPN, channel yang berisi video-video tutorial website Cortex, khususnya administrasi faktur pajak. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi video tutorial mengenai dokumen pemberitahuan ekspor barang yang dibuat otomatis ya melalui fitur pre-populated PEB di website Cortex. Nah, jadi di era Cortex ini, apabila rekan-rekan ada transaksi ekspor, nah rekan-rekan tidak perlu input manual ya, karena sudah tersedia di website Cortex ya. Jadi rekan-rekan cukup tarik data saja. Nah, melalui pre-populated PEB. Nah, di sini saya jelaskan dulu kepada rekan-rekan sebelum masuk ke tutorialnya, dokumen apa yang harus rekan-rekan siapkan ya. Nah, yang perlu rekan-rekan siapkan itu adalah dokumen PEB, pemberitahuan ekspor barang. Nah, seperti ini ya di layar ya, seperti ini dokumen PEB. Nah, jadi dokumen PEB ini adalah dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak. Nah, jadi dokumen PEB ini adalah dokumen yang wajib rekan-rekan harus ada ya jika rekan-rekan ingin melaporkan transaksi ekspor di SPT masa PPN. Nah, maka rekan-rekan itu harus punya dokumen PEB ini, pemberitahuan ekspor barang. Nah, jadi dokumen PEB ini kedudukannya itu sama dengan faktur pajak. Nah, jadi rekan-rekan tidak perlu buat faktur pajak. Nah, rekan-rekan itu cukup dengan PEB ini, karena PEB ini sudah dianggap sebagai faktur pajak. Nah, dokumen PEB ini rekan-rekan dapatkan dari PPJK. Nah, jadi kalau rekan-rekan ada transaksi ekspor, nah tentunya perusahaan rekan-rekan itu akan menggunakan jasa PPJK ya. Nah, PPJK ini adalah perusahaan yang mengurus kepabeanan ya, yang mengurus kepabeanan artinya mengurus dokumen pemberitahuan ekspor barang. Nah, di Bea Cukai ya, nah mengurus ekspor barang rekan-rekan ya. Nah, maka nanti ketika rekan-rekan ada ekspor, perusahaan PPJK ini akan memberikan dokumen PEB kepada rekan-rekan ya. Nah, oke, langsung saja kita masuk ke tutorialnya ya. Nah, menunya ada di dokumen lain pajak keluaran ya. Nah, di sini. Nah, lalu rekan-rekan klik refresh ya. Nah, di sini kosong ya, karena memang tidak ada transaksi ekspor ya sebelumnya. Nah, lalu untuk pre-populated PEB, rekan-rekan klik tombol pre-populated data. Lalu rekan-rekan pilih masa pajaknya ya. Nah, sesuaikan dengan PEB. Nah, kalau di PEB ini saya tunjukkan kepada rekan-rekan. Nah, di PEB ini diterbitkan tanggal 28 Februari 2025. Nah, maka rekan-rekan di website Cortex itu masa pajaknya rekan-rekan pilih masa pajak Februari. Nah, lalu tahunnya diketik ya 2025. Lalu pre-populated data rekan-rekan pilih yang pre-populated PEB. Nah, kalau pre-populated CK-1 di bawahnya ini ya, pre-populated CK-1 ini adalah untuk Bea Cukai ya. Nah, rekan-rekan pilih yang atas ya, pre-populated PEB. Nah, lalu klik membuat. Nah, rekan-rekan tunggu beberapa saat ya. Nah, oke, sukses ya. Ada satu ya transaksi ekspor ya. Nah, terlihat ya nama pembeli di sini Pitiorom. Nah, lalu nomor dokumen di sini ini adalah kombinasi antara nomor pendaftaran yang ada di PEB, pagar, lalu nomor pengajuan. Nah, lalu tanggal dokumen ini adalah tanggal PEB.
Nah, di sini saya akan tunjukkan kepada rekan-rekan ya kolom-kolom di sebelahnya. Nah, informasi apa saja yang ada ya di kolom sebelahnya. Nah, di sini masa pajaknya. Nah, ini sesuai dengan tanggal dokumen ya. Nah, tanggal dokumen di sini ini 28 Februari 2025. Nah, maka masa pajaknya ini otomatis mengikuti tanggal dokumen ya. Jadi masa pajaknya ini Februari ya. Tidak bisa dirubah ya rekan-rekan untuk dokumen PEB ini, ekspor ini rekan-rekan tidak bisa merubah masa pajak. Nah, jadi rekan-rekan itu kalau misalnya terlambat melaporkan ya, misalnya Februari sudah lapor. Nah, rekan-rekan di saat ini misalnya di bulan Mei. Nah, rekan-rekan terlambat melaporkan ada transaksi PEB. Misalnya rekan-rekan baru dikasih PEB nih sama PPJK. Nah, padahal rekan-rekan itu ekspornya sudah di bulan Februari gitu misalnya ya. Nah, rekan-rekan baru tahu. Nah, maka rekan-rekan harus lakukan pembetulan SPT Februari ya. Nah, rekan-rekan gak usah khawatir karena ekspor ini tarif PPN 0% ya. Maka nanti di pembetulan SPT itu tidak ada pengaruhnya di perhitungan PPN kurang lebih bayar karena tarif PPN ekspor ini 0%. Nah, jadi nanti statusnya itu status pembetulan SPT nihil ya rekan-rekan. Nah, oke. Saya lanjutkan ke kolom sebelahnya ya. Nah, ini status dokumen approve ya. Sudah langsung approve status dokumennya. Nah, tapi nanti rekan-rekan harus upload ya. Saya lanjutkan dulu ya kolom sebelahnya ya. Oke, kita lanjut ke kolom sebelahnya. Nah, ini DPP ya. Nah, DPP ini tidak bisa dirubah ya rekan-rekan. Nah, DPP ini dalam mata uang rupiah. Nah, biasanya untuk dokumen PEB ini dalam mata uang US dollar ya. Nah, contoh kasus di sini nilai ekspor di PEB ini sebesar 500.000 US dollar ya. Nah, nilai tukar rupiahnya 16.297. Nah, maka dikonversi dalam mata uang rupiah sebesar 8.148.500.000. Nah, di sini perlu saya jelaskan kepada rekan-rekan, nilai DPP di sini secara sistem tidak bisa dirubah ya. Nah, jadi rekan-rekan pasti pada prakteknya pasti akan ada perbedaan dengan pembukuan rekan-rekan. Nah, biasanya perbedaannya ini karena selisih nilai tukar ya. Nah, jadi misalnya di PEB itu kan nilai tukarnya 16.297. Ini kurs KMK pada saat tanggal PEB 28 Februari ya. Nah, prakteknya kebanyakan rekan-rekan itu menagihkannya itu rekan-rekan menerbitkan invoice ya kepada pembeli ya. Tidak sama dengan tanggal di PEB. Nah, bisa jadi tagihnya bulan berikutnya ya, misalnya bulan Maret tanggal 10. Nah, tentunya kursnya kan berbeda ya, nilai tukarnya sudah berubah karena nilai tukar kurs KMK ini kurs Kementerian Keuangan ini per minggu ya berubah. Nah, maka dari itu pasti akan ada perbedaan sedikit ya antara di pembukuan dengan di Portex ya. Nah, maka rekan-rekan sudah paham ya, pasti akan ada perbedaan sedikit antara di pembukuan rekan-rekan dengan di SPT. Nah, seperti itu rekan-rekan. Nah, oke. Selanjutnya rekan-rekan gulir kembali ke kiri ya. Nah, rekan-rekan centang ya. Lalu rekan-rekan klik upload ya, upload faktur. Nah, lalu klik ya. Nah, sukses ya, berhasil upload ya. Nah, geser ke kanan. Nah, status dokumen. Nah, di sini terlihat approve ya. Jadi status dokumennya tidak berubah sebelum
dan setelah diupload statusnya tetap approve. Nah, tapi rekan-rekan pastikan rekan-rekan harus upload ya dokumen PEB ini ya. Nah, seperti itu rekan-rekan sudah selesai ya cara pre-populated data PEB. Nah, kalau misalnya rekan-rekan itu mau batalkan ya, misalnya mau batalkan transaksi PEB ini, nah rekan-rekan klik tombol lingkaran warna kuning ini ya. Nah, ini untuk membatalkan ya rekan-rekan. Nah, seperti itu rekan-rekan video tutorial kali ini semoga bermanfaat. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.